Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awik namastu. Mugia separa kanca aya dina kesehatan oge kasalamatan. Kembali lagi di pengajian naskah Sunda bersama saya Vim Anugrah. Pada kesempatan kali ini selain membahas lempir 2, pengajian akan lebih fokus pada jawaban atas permasalahan yang sempat diutarakan pada video sebelumnya dan menyimpan analisis perihal kalimat dan suku kata dan beberapa anomali yang sepertinya mau tidak mau harus taken for granted. Kembali ke asal muasal dibuatnya video ini, pembahasan kali ini akan bertitik tolak pada permasalahan aksara. Seperti biasa, saya menggunakan kartu kalimat dalam melakukan analisis, tidak terkecuali untuk lempir kedua ini. Perbedaannya hanya pada metode tambahan di mana saya melakukan konstruksi citra biner dan transliterasi. Yang terakhir disebutkan itu sebenarnya tidak terlalu cukup signifikan dalam penganalisisan ini, semata hanya untuk membantu agar setiap aksara punya haknya masing-masing sebagai ortografi yang berdiri sendiri. Semisal bagaimana agar ada pembeda antara eng yang merupakan panyecek dan eng yang merupakan aksara silabis. Transliterasi bisa saja menggunakan aksara Latin seperti biasa dan itu tidak menjadi masalah. Sayangnya, aksara Latin pun tidak cukup mumpuni untuk melakukan pekerjaannya. Terlebih ketika harus berhadapan dengan pepet, taling, dan Maka dari itu digunakan metode transliterasi. Sementara untuk metode binarisasi justru sangat membantu, terlebih berhadapan dengan naskah lempir kedua ini. Sebenarnya kelima jika kita menghitung dari beberapa lempir awal yang kosong. Konstruksi gambar biner ini sedikit banyak memberi gambaran bagaimana sang penulis menulis aksaranya, mulai dari coretan garis, bentuk aksara hingga aksara itu dituliskan. Hemat kata seperti apa dan bagaimana sang penulis menulis aksaranya. Namun demikian, baik transliterasi maupun konstruksi gambar biner, keduanya saya gunakan pada dua lempir awal ini, yaitu lempir 1 dan 2, bahkan 3, 4, dan seterusnya, sekalipun analisis yang sesama belum dilakukan. Dan nyatalah bahwa metode ini sangat membantu pekerjaan penelitian terkait aksara Sunda untuk naskah Bunjaga Manik ini, dan bukan tidak mungkin untuk naskah yang lainnya juga. Metode ini membantu mengetahui perilaku garis dari sebuah aksara, bagaimana garis dibuat, seberapa besar tekanan dilakukan terhadap media oleh alat tulis, seberapa konsisten garis dicoretkan, dan seberapa banyak persentase garis jadi aksara dapat dikomparasi dengan aksara lainnya, dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak perlu repot-repot berpindah wilayah studi ke grafologi atau bahkan paleografi terkait masalah ini, kecuali jika kita ingin mengetahui seperti apa kepribadian sang penulis, dalam hal ini Bunjaga Manik, dan apakah beliau juga menulis naskah yang lain. Itu di luar kapasitas pengajian ini. Selain itu, set data aksara yang dikumpulkan pun turut menyumbang penelitian ini menjadi lebih seksama. Data ini dilakukan dengan cara memecah satu persatu tulisan di satu lempir, baik itu aksara silabis, rarangken silabis, dan aksara bantu lainnya dalam kelompok yang sama. Semisal, semua aksarasa disimpan dan dikumpulkan pada tabel aksarasa, begitu juga aksara atau tulisan lainnya. Dari sinilah untuk kemudian rekonstruksi aksara benar-benar dilakukan hingga akhirnya dapat dihasilkan aksara yang direka ulang secara digital menggunakan perangkat lunak yang ada, dengan pertimbangan laku garis yang menjadikannya aksara dan posisi serta proporsi aksara yang satu dengan yang lainnya. Dikarenakan tulisan tangan bersifat unik dan spontan, dalam artian tidak ada aksara yang benar-benar sama, maka manipulasi rekonstruksi tulisan didasarkan pada konsep bentukan aksara secara spekulatif. Dari analisis atas penelitian yang sudah dilakukan terhadap lempir 1 dan 2, termasuk lempir 3 hingga 10 yang belum dipublikasikan berupa video, sekarang kita memiliki aksara Sunda yang terdapat pada naskah Bunjaga Manik. Aksara-aksara tersebut adalah Sa, Ma, Ha, Pa, Da, Ta, Ka, Ga, Ra, Na, Ca, Ba, Nga, Le atau Le, Ja, La, Nya, Ya, Re atau Re, dan Wa. Lalu
aksara vokal ditambah dengan aksara khusus, yaitu A, E, I, O, U, dan K. Selanjutnya diakritik bisa dilihat dari slide yang ada, yaitu penambahan rarangken pamepet atau paneleng lalu ada rarangken paneleng panghulu I, panyuku U, pasangan umum O atau wa, lalu rarangken panolong O, lalu ada rarangken panglayar R, panyecek eng, pangwisad H, panyakra ra, pamingkal ya, pamaeh, dan rangkep atau pemisah bunyi konsonan dan vokal dalam satu silabis. Terakhir ada pasangan khusus, yakni aksara rarangken silabis da, ca, nya, ta, dan ma. Demikian. Jika ditanya apakah ini selesai atau final, maka jawabannya belum. Pasalnya, semua aksara yang dihimpun ini baru sebagian dari seluruh naskah Bujanga Manik yang ada. Jadi, bukan tidak mungkin jika kedepannya ada perubahan atau bahkan penambahan. Terlebih, pengajian baru dilakukan pada 2 lempir saja, minimal yang sudah dipublikasikan, walau presentasi analisisnya melebihi kapasitas dari pembacaan naskah itu sendiri. Maka dari itu, sampai ketemu di pengajian naskah Sunda, naskah Bujanga Manik lempir ketiga. Wassalamualaikum. Awig Namastu.